Tiga pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 diprediksi gabung skuad Sintayong di Piala Asia 2023. Jelang bergulirnya Piala Asia 2023, Sintayong diprediksi akan mengmasukkan nama-nama pemain naturalisasi. Usai Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022 kemarin, pelatih kepala skuad Garuda, Sintayong pun dengan cepat mengevaluasi anak asuhnya. Melansir dari superbowl.id, Sintayong pun diprediksi akan beberapa pemain naturalisasi. Seperti Sandy Walsh, Sain Patinama, dan tiga pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia, Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Hal tersebut usai Sintayong mencoret beberapa pemain dari skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Dalam menatap Piala Asia 2023, ada beberapa nama yang besar kemungkinan akan dicoret oleh Sintayong. Di posisi bek ada dua pemain yang kemungkinan dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan itu, yakni Edo Febriansyah dan Hansamu Yama Pranata. Dua pemain itu dicoret bukan karena performanya buruk, tapi pada Piala Asia 2023 akan ada dua pemain naturalisasi yang melakukan debutnya, yakni Sandy Walsh dan Sain Patinama. Kehadiran dua pemain itu melengkapi Jordi Amat dan Elkan Bagot di lini belakang. Pada posisi lini tengah, Ricky Kambuaya kemungkinan juga dicoret. Pasalnya pemain asal Persib Bandung tersebut tidak mampu berbuat banyak di Piala AFF 2022. Posisi Kambuaya bisa digantikan oleh Marcelino Ferdinand yang tampil cukup bagus selama Piala AFF. Dua pemain depan yang kemungkinan dicoret oleh Sintayong adalah Ilyas Pasojevic dan Muhammad Rafli. Jelang menatap Piala Asia 2023, skuad Garuda pun tampaknya bisa lebih solid dan mentereng. Turnamen sepak bola terbesar di benua Asia tersebut akan digelar di Qatar. Terjadi perubahan jadwal, Piala Asia 2023 baru akan digulir pada Januari tahun 2024. Dan skuad asuhan Sintayong dipastikan tampil di Piala Asia 2023. Starting 11 Timnas Indonesia pun akan lebih mengerikan dibandingkan waktu tampil di Piala AFF 2023 lalu. Bahkan di Piala Asia 2023 nanti, Timnas Indonesia setidaknya ada 7 pemain keturunan dan naturalisasi berkualitas: Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Sain Patinama dan Mark Klok, kemudian Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang diproyeksikan masuk skuad Timnas Indonesia U20. Jika performanya moncer, bukan tidak mungkin ketiganya masuk skuad Timnas Indonesia senior dan dimainkan bersama di Piala Asia 2023. Iwan Bule dan jalan sunyi tanpa kawalan Exco PSSI. Muhammad Iriawan turun ke lobi GBK Arena dengan wajah gusar, paras wajah Iwan Bule masam. Sore itu Ketua Umum PSSI tersebut lagi-lagi jalan sendiri, tak ada komite eksekutif, Exco, PSSI yang mendampingi. Wartawan dari berbagai media yang menghampirinya diabaikan, ia berjalan tergesa mencari mobil yang akan mengantarnya ke Kemenpora. Sore itu Iwan Bule, sapaan akrabnya, akan bertemu Menpora Zainuddin Amali. Ada pertemuan dengan Menpora, mau bahas Piala Dunia U20 2023, FIFA akan datang dan mau mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno, kata Direktur Media PSSI Eko Rahmawanto. Meski mengekor Iriawan saat turun ke lobi selepas rapat Exco PSSI tentang kelanjutan Liga 2 yang diputuskan dihentikan, Eko tak mendampingi Iwan Bule. Biasanya Eko ikut kemanapun Iriawan melakukan giat organisasi. Malam harinya, sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto terlihat di pelataran GBK Arena, turut serta Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal, Juni Rahman, Haruna Sumitro, Ahmad Riyad, anggota Exco, Ferry Paulus, dan beberapa orang lainnya. Mereka mengobrol sebentar di lobi, tak sampai 1 menit dan akhirnya melepas Iwan Budianto pergi. Setelah itu satu persatu ikut meninggalkan kantor PSSI, hanya Yunus yang kembali lagi ke lantai 6, letak kantor PSSI. Ini bukan kali pertama Iriawan tampak sendirian.
Iwan Bule mulai sering terlihat sendiri dalam kegiatan PSSI sejak pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada akhir November. Ketika pertemuan Liga 2 di Hotel Sultan pada akhir Desember, Iriawan pun datang sendiri. Bahkan tim media PSSI tak mengawalnya. Saat ditanya mengapa hanya sendiri, Iriawan hanya melepas senyum tanpa jawaban. Selama perhelatan Piala AFF 2022, utamanya dalam laga kandang, Iriawan pun sering sendiri. Yunus yang biasanya paling sering mendampingi, mulai terlihat sendiri-sendiri, meski berada di lokasi yang sama. Ini hal tak biasa selama Iriawan memimpin PSSI sejak akhir 2019. Awalnya Iriawan selalu dikelilingi pengurus PSSI, baik dalam acara santai maupun formal. Namun anggota Exco PSSI membantah ada perpecahan. Terlepas dari itu, sejumlah pengurus PSSI mulai melakukan manuver menjelang Kongres Luar Biasa, KLB PSSI. Riyad misalnya mendukung Lanyala Mataliti jadi calon ketua. Sedang Yunus disebut mendekat ke Erick Thohir. KLB yang agendanya adalah pemilihan pengurus PSSI akan berlangsung pada tanggal 16 Februari. Sebelum itu akan berlangsung Kongres Biasa untuk menetapkan komite pemilihan dan komite banding pemilihan pada tanggal 15 Januari. Usai Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022, Haruna Sumitro, para pemuja STY, waktu dan tempat dipersilakan. Haruna Sumitro mengisyaratkan bagi para pendukung Sintayong untuk memberikan penilaian mereka sendiri terhadap kinerja pelatih asal Korea Selatan itu. Di media sosial sempat muncul tagar STY out, namun, ada juga yang ingin Sintayong terus menangani Timnas Indonesia. Kontrak dari pelatih berusia 52 tahun tersebut diketahui baru selesai pada akhir 2023. Para pemuja STY, waktu dan tempat dipersilakan, ucap Haruna Sumitro saat ditemui di kantor PSSI, GBK Arena, Senayan Jakarta Pusat, seusai rapat Exco, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2022, malam. Ia dipersilakan berkomentar, sambung Haruna Sumitro. Di GBK Arena sempat muncul dugaan Sintayong bakal menghadap PSSI guna menjalani evaluasi. Pasalnya, penerjemah Sintayong, Jong Seok Seo, terpantau berada di GBK Arena, pada Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023 sore. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, yang bertugas melakukan diskusi dengan mantan pelatih Korea Selatan tersebut, nyatanya pertemuan Indra Syafri dan Sintayong bukan berlangsung di GBK Arena. Berdasarkan keterangan dari anggota Exco PSSI, Ahmad Riyad, rapat Exco yang sudah berlangsung sama sekali tidak membahas Sintayong. Tidak kami bahas, khusus soal kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, tutup Ahmad Riyad. Di Piala AFF 2022, langkah skuad Garuda terhenti pada babak semifinal.